Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatunisha, NPM 2023424. Ini saya akan menjelaskan tentang stratifikasi angkatan kerja. Stratifikasi angkatan kerja mengacu pada pembagian atau klasifikasi angkatan kerja berdasarkan berbagai faktor, yaitu yang pertama tentang keadaan angkatan kerja di Indonesia. Terus ada juga klarifikasi angkatan kerja, lalu berdasarkan golongan umur. Lalu ada yang namanya usia produktif. Usia produktif adalah tentang usia di mana seseorang masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu. Usia produktif diukur dari rentang umur 15 sampai 64 tahun. Menurut WHO, usia produktif adalah usia yang efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan hingga aktivitas sehari-hari. Pada dasarnya, usia produktif penduduk adalah sekitar usia 15 hingga 64 tahun. Usia produktif ini ditandai dengan kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara efektif dan efisien. Usia produktif juga memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Orang-orang pada rentang usia ini berkontribusi dan produksi barang dan jasa serta membantu menggerakkan roda perekonomian. Selanjutnya ada yang namanya lansia. Lansia adalah istilah yang mengacu pada proses alamiah yang terjadi pada seseorang karena telah memasuki tahap akhir dari fase kehidupan. Usia lansia biasanya dimulai ketika seseorang mencapai 60 tahun ke atas. Upaya kesehatan lanjut usia dilakukan sejak seseorang berusia 60 tahun dan bertujuan untuk menjaga agar tetap hidup sehat, berkualitas, dan produktif. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan bagi lansia untuk menjaga kesehatan meliputi imunisasi untuk mencegah penyakit, deteksi dini melalui screening, perawatan rehabilitasi termasuk pelayanan fisioterapi, psikoterapi, dan pemberian obat-obatan, perawatan paliatif untuk mengurangi keluhan yang diderita agar dapat menjalani akhir kehidupan yang bermartabat. Terus ada yang namanya perangkatan kerja. Perangkatan kerja mengacu pada kelompok penduduk yang belum memasuki usia kerja atau belum aktif bekerja. Contohnya seperti pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah pekerja dengan produktivitas kerja rendah karena beberapa faktor seperti ketidaksesuaian antara minat dan bidang pekerjaan yang dijalani. Penyebabnya adanya kelebihan jumlah pekerja dalam suatu bidang pekerjaan. Selanjutnya ada ketidaksesuaian antara bakat dan pekerjaan yang sedang dilakukan. Jam kerja yang tidak ideal. Contohnya pengangguran terselubung seorang petani yang bekerja di lahan pertanian dengan produktivitas yang rendah karena lahan yang dikelola terlalu luas untuk kemampuannya. Lalu ada yang namanya dampak pengangguran terselubung. Bagi individu menurunkan kualitas hidup dan pendapatan, bagi masyarakat mengurangi produktivitas secara keseluruhan dan berkelompok pada perekonomian, bagi negara meningkatkan kemiskinan dan mengurangi pertumbuhan ekonomi. Terus ada cara mengatasi pengangguran terselubung. Itu dengan cara meningkatkan kualifikasi dan keterampilan melalui pelatihan dan pendidikan, pengembangan lapangan usaha, mendorong pembukaan lapangan kerja, meningkatkan kesadaran edukasi dan kebijakan pemerintah, mendorong regulasi yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja. Jadi, pengangguran terselubung adalah fenomena di mana seseorang bekerja tetapi produktivitasnya rendah dan perlu ada upaya untuk mengatasi masalah ini agar tenaga kerja lebih efisien dan efektif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.